Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita hingga malam hari ini kita dapat hadir berkumpul di tempat ini, di musholla ini, di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah turunkan berkah dan rahmat untuk kita semua. Sholawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Habibul Mahbub Al-Habib Saleh Asgar. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, afiat, panjang umur, senantiasa dalam lindungan dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para alim ulama lainnya yang tadi sama seperti yang disampaikan oleh Kanda Haji Misbahuddin, kesemuanya tanpa terkecuali dari ujung sebelah kanan saya sampai sebelah kiri bahkan belakang saya, guru-guru kita semua mudah-mudahan sehat, panjang umur, duitnya banyak. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tadi saya minta duluan Habib. Kata Habib kalau Habib duluan dia ntar pulang, daripada pulang mendingan saya duluan biarin bareng-bareng kita kelar Habib ya. Oke. Jadi kata Habib juga orang dikit, ya paling 2 menit aja dah. Jadi intinya begini, dalam peringatan Maulid ini mengacu kepada proses perjalanan sejarah. Kalau Bapak coba lihat sekarang trik Masjidil Aqsa, itu adalah bagian pertempuran sengit dan hebat antara kaum salibis dengan umat Islam. Masjidil Aqsa ratusan tahun dicengkram oleh pasukan salibis. Saya dan kita bicara konteks sejarah, bukan mengungkit-ungkit faktor sejarah, tapi penting buat kita umat Islam kenapa dan mengapa kita melaksanakan Maulid. Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dengan saudaranya Malikul Muzaffar ini membuat satu gebrakan, bagaimana Masjidil Aqsa bisa direbut kembali oleh kaum umat Islam, yang pada akhirnya diawali dan ditandai dengan acara Maulid 40 hari 40 malam yang terus bergilir, yang di bawah naungan dan komando langsung Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Tidak tanggung-tanggung, akhirnya Masjidil Aqsa bisa direbut kembali oleh kaum muslimin. Artinya apa? Ya balik lagi, ini udah titik-titik rawan. Bentaran lagi mau pilkada, pilek, pilpres. Bye-bye nih. Bukan apa-apa, yang diadu Habib sama Kiai. Yang diadu Kiai dengan Habib. Potongan kita ikan cuek, jangan ngomong sembarangan. Kalau gak setuju, sukut aja udah diam. Kenapa? Berangkat dari peringatan Maulid ini adalah bagaimana wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ini Maulid nih, panitia nih. Gak usah ngomong kewamu dunia bi arba'ati asya. 4 tonggak. Ini negara, kampung bisa kokoh dan kuat. Yang pertama karena bil ilmil ulama. Yang kedua bil atil umara. Yang ketiga bi syahawatil aghniya. Yang keempat bi da'watil fuqara. Ini Maulid bisa jalan, ini musola bisa terus ngelebar renovasi, kan pakai fulus, pakai duit nggak nih? Aspek ekonomi peringatan Maulid jalan. Nah cuman kalau duit doang ada, Habib nggak ada, Ustadz kagak ada, jalan nggak? Sekarang saya tanya nih ngumpul, ini musola bikin Maulid yang hadir 3.000, cuman Habib sama Ustadz sama Kiai sebiji juga nggak datang, kira-kira jalan apa enggak?
Kira-kira ini terlaksana apa enggak? Makanya kalau ada jamaah ngomong begini, enak ya jadi ustadz duduk di depan, udah ada jeruk, udah ada pisang, lebih indah gantian kalau mau. Lagi dan sembahyang Jumat ini dua orang ngomong ustadz kagak mau maju-maju ke depan, jadi tiang mulut dia. Yang pertama, ini kampung bisa kokoh dengan adanya ulama. Maka buat kita saat sekarang ini pegang ulama, pegang kiai. Emang kiai macam-macam. Ada kiai nandur, ada kiai catur, ada kiai sembur. Nah yang repot kalau kiai ngelantur. Kalau kiai nandur, ini yang jaga musola masjid, imam rawatib masjid, imam rawatib musola, guru-guru TPA, guru-guru ngelak ngalar. Ini yang harus diperhatikan oleh orang-orang dan masyarakat. Ilmu mereka lah yang mencetak anak-anak kita menjadi paham tentang agama. Jangan jauh dari ulama. Kampung bisa hancur, kampung bisa rusak kalau di dalamnya udah nggak ada ustadz, nggak ada ulama. Bagaimana caranya? Hormat. Bagaimana caranya? Takziman wa ikraman kepada para alim ulama dan kepada para habaib. Ini udah linu kita, Beb. Udah songongnya orang makin jadi. Ini ustadz-ustadz yang zaman sekarang di TikTok, hati-hati tuh kalau kita kurang perhatiin anak kita. Bukan cuma Habib yang disalahin, Hujjatul Islam Imam Ghazali, kitabnya Ihya Ulumuddin bahkan itu disaksikan oleh orang yang baru tahu kemarin dia belajar lulusan Timur Tengah. Kalau ini sudah di setel sedemikian rupa, orang tidak lagi hormat kepada ulama. Tinggal kita tunggu kapan keberkahan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini acara, ini kampung ngerjain agama apa aja, kalau nggak ada duitnya nggak jalan. Maka orang kalau bicara soal kemaslahatan dan keberjamahan umat, harus ada orang kaya yang tangannya enteng. Ini kalau orang kita ngomong tangannya enteng nih, ini penyakit yang kalau Tuhan gedek manusia benci cuma satu, penyakit pelit. Penyakit apa? Tuhan gedek manusia. Boleh dah tuh sembahyang jidatnya pada gompal. Kan sekarang lagi musim tuh kalau sembahyang jidatnya pada hitam. Amplas saja kalian tuh jidat. Ini orang ibadahnya rajin banget, sholatnya rajin, dia ke masjid ke musola rajin. Ini orang belum pada datang ke masjid jam 10 udah angkop-angkop nih orang. Nah, yang satu buat tetangga nih orang. Ini satu orang ahli ibadah, ini satu anak muda. Ini nih, jangan kata sudah sembahyang, kepentok tiang masjid aja setahun cuma sekali. Ya kan orang Islam macam-macam. Ada yang sembahyang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan, ada giliran mati sembahyang kagak pengen paling depan. Ya macam-macam. Ini unik orang, apalagi orang Betawi unik nih. Orang Betawi itu uniknya luar biasa. Kenapa unik? Maulid jalan, tahlil nyampe, sembahyang isya belum. Ada yang begitu? Banyak. Nah itu kan nyaut sendiri. Ini orang ini punya pun rambutan. Yang satu ini rajin ibadah, yang satu anak muda nih yang nggak pernah ibadah. Punya pun rambutan, lewat kita. Apa nanya kita tuh? Nanya nih sama aki-aki yang doyan banget di musola sama ke masjid. Rambutan cakep nih kok merah-merah. Apa kata aki-aki? Gua nanemnya aja gua 30 tahun. Belum nyiramin, belum mupuk, belum jagain. Ini kita sebenarnya nanya mau minta, emang dasar aki-aki kagak punya polo, nggak punya keketek. Kita ngomong itu rambutan merah kan sebenarnya kita mau minta, cuman kan kagak enak, ya kan? Itu kita sambil jalan lewat rumah aki-aki ngomong, sambil gledek tuh aki-aki pelit banget tuh. Begitu lewat rumah anak muda yang jarang ibadah, kita nanya, wah rambutan cakep nih bang. Kalau doyan lu petikan diri, jangan kata rambutannya, daunnya lu doyan lu makan. Udah kayak ler bulu kita. Nggak lama dapat seminggu pengumuman dari musola. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal engkong anu, rame tuh di kampung. Wah iya ya, udah kagak ada yang ajar sama komat lagi, dia doang pan yang rajin ke musola ke masjid. Rame orang ngomong, nyelip atuh bocah. Iya sih rajin, men pelitnya nggak nahan gue dia. Tuh, nggak enak ujungnya, nggak enak ujungnya. Nah giliran anak muda dapat sebulan mati lagi.
diumumin lagi, rame lagi, ngomong lagi. Kesianan tuh dia nggak pernah ke musola, ke masjid, nyaut lagi ngatu. Emang dia nggak pernah ke masjid, giran lu nggak punya duit kan minjem sama tuh orang, lu jangan lupain jasa orang. Ada yang begitu kan? Sekarang saya mau tanya, mendingan berteman sama orang ahli ibadah pelit apa nggak pernah ibadah tangan nyenteng? Enggak, jujur aja, kalau sehari-hari yang kita temenin nih, yang ahli ibadah pelit apa yang nggak ibadah tangannya enteng? Yang nggak ibadah tangannya pantes. Partai brengsek menang mulu. Ini pada dibagiin duit rupanya. Astagfirullahaladzim. Ini baik-baik besok nih, partai-partai yang nggak amanat kepada rakyat, tidak lagi membawa aspirasi Islam. Kalau sampai kejadiannya kita cuma ngelihat dari baiknya orang, kalau kita besok kejebak, jangan salahin undang-undang negara Indonesia. Hukum di Indonesia ini nggak pernah benar, sama saja hukum menegakkan dia benang, yang basah diangkat ke atas, turun ke bawah, nggak bakal bisa. Kenapa? Karena kita memberikan fasilitas kepada orang-orang yang tidak amanat untuk bagaimana membawa aspirasi masyarakat. Jadi yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan keadilan, dengan yang namanya kedermawanan orang Islam, dan yang ketiga adalah dengan bagaimana baik-baik dengan keadilan seorang pemimpin. Besok salah milih sampai gini hari orang Islam berantem cebong sama kadrun kagak hilang-hilang. Oke baik-baik nih, kalau polisi istiqoroh udah nanya sama Habib aja tuh kenapa besoknya Pak Pilpres, nanya Habib. Ini kadang-kadang udah, iya Habib tenang aja, udah nyampe belakang misa. Kenapa misa? Tadi tuh tibang 200.000 meletot, kacau juga. Nah, peringatan Maulid ini mudah-mudahan menjadikan bagian dari, saya sering ngomong, jangan ngomong negara, kejauhan dah. RW 11, bagaimana RW 11 yang kaya tampil, yang punya ilmu, yang kalau memang dia bagian ngajar, ngajar aja, yang kalau emang bagian nyerang, penyerang, dia dakwah, dia maju paling depan. Kalau dia jadi ada Pak RT, ada PRW, tegakkan hukum walaupun cuma kampung. Ada yang mabuk, sikat, main judi, injak, takut, saya maju. Lah ngapain lagi? Ini kampung kalau bukan kita siapa? Jangan ngomong ke sono, ini RW 11 Jatimakmur. Bagaimana kita ciptakan aman, nyaman dan kondusif? Kalau semuanya sudah jalan, dan tinggal nih yang masing-masing punya peran penting. Kalau sudah ada di fungsinya masing-masing, pulang dari Maulid besok di RW 11, besok di Jatimakmur akan menjadi proyek sebuah satu tatanan masyarakat yang memegang teguh Quran dan Sunnah, yang mencintai para alim ulama. Akan lahir kampung kita, kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.